Saya mengucapkan selamat pada Kang Amin Halimi sebagai Ketua Forum Keserasian Sosial untuk Warga Merdesa Desa Putri Dalem, khususnya Dusun Kaputren, atas terbangunnya Balai Budaya di Dusun Kaputren Desa Putri Dalem ini. Mangga seluruh warga Desa Putri Dalem bisa menggunakan Balai Budaya ini untuk semua kegiatan sosial masyarakat. Terutama tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, juga kegotong royongan. Itulah semangat yang ingin terus ditumbuhkan oleh Kang Amin, terutama sebagai ketua dari Forum Keserasian Sosial ini, juga jajaran dari kepengurusan dari Forum Keserasian Sosial tersebut. Mangga warga Desa Putri Dalem, jangan sungkan, ayo kita pererat tali silaturahmi. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang mempunyai program sangat positif untuk desa kami, dan alhamdulillah terpilih sebagai salah satu desa yang diberikan kepercayaan untuk program keserasian sosial. Kembarannya Om Petruk, kita saksikan mereka berkomunikasi. Oh, doakan teman lawan, Cung. Atau Dinsos Kemensos hadir untuk membangun Balai Budaya. Naon hubungan anak kan gitu. Di PP nomor 21 nomor Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 di sini tertera jelas, di Permensos nomor 24 dan lain sebagainya, banyak yang mendasari ini. Salah satunya bahwa bencana itu terbagi tiga. Ada bencana alam, tentu ini kaitan dengan banjir, longsor dan sebagainya. Mudah-mudahan Kaputren teu banjir teu longsor, amin. Yang kedua ada bencana non alam. Nah, bencana non alam itu diantaranya sekarang, yaitu adanya wabah penyakit corona. Dan yang selanjutnya ada bencana sosial. Mungkin ini yang mendasari adanya Balai Budaya. Tujuan akhirnya adalah semua warga desa Putri Dalem yang dipimpin oleh Ibu, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang tidak kedaerahan, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kegiatan sosial di Desa Putri Dalem khususnya mangga dipusatkan di sini. Jadi tempat ngakurkeun, tempat budaya, ada yang berbakat apa itu ini sebagainya di sini, silakan. Walaupun tempatnya di Kaputren, tapi ini adalah menyeluruh sifatnya. Maka tujuannya atau Kementerian Sosial memberikan bantuan itu ke Desa Putri Dalem yang tempatnya di Kaputren. Yang memperjuangkannya adalah tentu Pak Imaman di Komisi 8 ya. Terima kasih. Ini harus abadi dan harus terpakai, karena tadi tujuannya pembangunan yang dibangun oleh Kementerian Sosial untuk menghilangkan semua gejala-gejala yang akhirnya akan menjadi riweuh. Segala sesuatu yang kemungkinan dan sudah terjadi adanya bencana sosial bisa diajukan. Forum Keserasian Sosial warga Merdesa Desa Putri Dalem Kecamatan Jayatujuh. Tidak lupa lagi para tokoh agama, Bapak Ustadz Abdul Rojak, Bapak Ustadz Taufik, dan para tamu undangan yang lainnya, teman-teman dari Hujan Kru, dari Jatibank Factory,
yang selalu mensupport kita, selalu mendampingi kita di setiap kegiatan apapun. Tidak lupa para undangan yang saya banggakan juga. Hari ini pertama kita panjatkan puja dan puji pada Ilahi Ya Rabbi. Tidak lupa sholawat serta salam kita junjung Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam rangka silaturahmi ini menjadi jembatan kita nanti di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sekaligus saya menata acara, sekaligus panitia acara. Kebetulan karena ini waktunya mendesak, terus ada aturan dari Bapak Bupati sesuai protokol kesehatan tidak boleh ada kerumunan banyak, jadi akhirnya kita dibatasi seadanya. Mohon maaf pada semua warga yang belum kita undang. Nanti mungkin setelah pandemi selesai kita adain lagi acara di sini, lebih banyak lagi orangnya. Kalau setiba kerumunan itu udah diperbolehkan. Untuk itu kita mempersingkat waktu aja. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah memberi kami satu Desa Putri Dalem menjadi salah satu yang ditunjuk sebagai desa yang untuk menyelenggarakan keserasian sosial. Terima kasih juga pada Bapak Camat yang selalu support kita, dan tidak lupa kepada Ibu Kepala Desa yang selalu terus-menerus membimbing kita dan selalu menjaga untuk terus kita berkreativitas di dalam mengembangkan pembangunan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama lainnya, dan juga para undangan dari komunitas di Kabupaten Majalengka. Atur nuhun sudah hadir. Juga dari para aparat desa dan jajaran Kecamatan Jatitujuh. Pada dasarnya pada hari ini kita berkumpul Balai Budaya Dusun Kaputren Desa Putri Dalem ini untuk melaksanakan sebuah tematik kedua dari program Forum Keserasian Sosial Warga Merdesa Dusun Kaputren Desa Putri Dalem. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Sosial Negara Indonesia yang memberikan kesempatan kepada Desa Putri Dalem untuk diberikan program yang begitu bermanfaat bagi masyarakat kami. Salah satunya dengan bisa terbangunnya Balai Budaya ini. Hatur nuhun pisan kepada Presiden Jokowi yang juga selalu mendukung pemerintahan untuk memberikan support kepada masyarakat. Juga ucapan terima kasih kepada Dinas Sosial, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang mempunyai sebuah program yang menurut saya betul-betul sangat mensupport, salah satunya dalam bidang budaya, juga bagaimana supaya masyarakat bisa berkreativitas ke arah yang positif, Pak. Terutama untuk Dusun Kaputren ini yang merupakan sebuah masyarakat yang sangat kreatif, Pak. Sangat kreatif, berbudaya. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang terus saja dilestarikan, terutama oleh komunitas yang memang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebuah komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan positif, mendorong masyarakatnya untuk selalu bersilaturahmi, juga mengembangkan budaya di desa kami. Terutama hatur nuhun kepada Kang Amin Halimi yang terus saja mempunyai ide-ide kreatif baru buat masyarakat kami. Terus dikembangkan Kang Amin, insya Allah dengan segala program yang diturunkan oleh pemerintah, yang diturunkan terutama khusus untuk Desa Putri Dalem, ini bisa terus menjadi support yang baik. Insya Allah akan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bermanfaat sangat banyak buat desa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kepala Desa Putri Dalem, yang saya hormati Pak Ketua Lembaga Adat yang sudah juga hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati dari unsur komunitas, dari Hujan Keruh, dari JAP juga ada. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dari ibu-ibu juga hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Tak lupa saya sampaikan juga Ketua Komunitas Pak Amin, ya, juga yang saya hormati. Tentunya rasa bangga kami seperti juga disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Putri Dalem, rasa bangga memiliki tempat balai budaya secara khusus, ya. Hal ini mungkin karena ada koneksi dari atas. Lamun teu aya tuturusna mah meureunna moal aya di Putri Dalem, moal dibangun di Putri Dalem. Tapi kumargi di urang aya Pak Amin anu konek ka pusat, ya. Sehingga alhamdulillah ini bisa berdiri di Kampung Kaputren. Tapi mudah-mudahan berdirinya balai budaya ini tidak hanya dimanfaatkan oleh Kaputren saja. Ini milik Desa Putri Dalem, miliknya Kecamatan Jayatujuh. Saya berharap semua aktivitas kebudayaan dan yang lain di Jayatujuh bagus luar biasa, ya. Hujan Keruh, ya, konser kampung, ya, selengkernya Kang Amin dan yang lain. Potensi-potensi ini mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan di kita setelah mungkin wabah COVID, ya. Setelah wabah COVID ini terus gali, terus maksimalkan, terus optimalkan dalam rangka menjadikan pertama Desa Putri Dalem yang lebih maju, ya. Maju dalam segala bidang budayanya, ya, karena embrionya juga sudah cukup jelas, sudah masuk ke tataran nasional seperti Hujan Keruh, konser kampung, ya Kang. Nah, jadi ini bisa menjadi satu wahana, satu wadah untuk pengembangan di wilayah kita. Situasi dan kondisi tempatnya adem, enakeun, itu tinggal melaksanakan lebih lanjut penataan. Alhamdulillah Departemen Sosial Kemensos melalui program adanya dan dilaksanakan ini dibangun di Desa Putri Dalem, tinggal mungkin pengembangannya, ya. Kemudian saya titip juga kepada Bu Kuhu untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan, kaitan budaya masyarakat dan yang lain bisa digunakan juga di sini, Bu, ya, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi khususnya Desa Putri Dalem ataupun secara khusus lagi di Blok Kaputren ini. Ketika ada kegiatan sosial di masyarakat, maka pola pikir kita, pemikiran kita bukan hanya ada PKH, ada kube, itu mah zaman jadul lah. Sekarang mah itu mah sebenarnya nomor 2 sebenarnya. Tetapi bukan berarti nomor 2 tidak bermakna, tapi bermakna. Hanya saja ada paradigma perubahan di dalam kegiatan kesosialan. Mulai dari Kementerian Sosial. Kalau dinas sosial pun sekarang akan bergerak. Bergeraknya hampir sama mungkin dengan pergerakan di Kementerian Sosial dan di provinsi. Maka paradigma ini yang berubah dari segi program kegiatan. Dan satu hal yang paling mahal adalah bagaimana persatuan dan kesatuan. Pak Kapolsek, Pak dan Rami Babinsa dalam hal ini, saya yakin sangat mahal harga persatuan kesatuan itu. Sekarang kita gratis, gratis Pak. Ketika konflik terjadi, itu luar biasa, harganya mahal. Coba dari segi katakanlah mungkin peluru ya Pak ya, berapa satunya? Yang kedua, pergerakannya berapa? Contoh ini secara nyata. Bagaimana korban yang lainnya ke rumah sakit segala macam, itu mahal banget. Apalagi ketika banyak yang dirugikan di masyarakat, itu lebih mahal lagi.
apalagi lebih lagi jiwa yang tertaman, yang sudah hancur, itu yang lebih mahal lagi. Makanya sekarang di wewengkon ini luar biasa sedang bergiat, bukan sedang, dan mungkin sudah berlangsung di sini untuk menguatkan bagaimana ngahiji di wilayah ia menjadi satu kesatuan sebagai modal sosial lokal. Kami penting dan kami harus hadir. Oleh karena itu, kenapa sosial ada yang protes? Pak, kunaon sosial itu nggak bangun parit? Pak, kunaon sosial itu nggak bangun air bersih? Pak, kunaon itu sosial nggak bangun lapangan sepak bola, lapang tenis, lapang segala macam, lapang voli? Pak, kunaon sosial membangun satu yang namanya mungkin pusat budaya, atau yang dikatakan juga mungkin bisa sebagai tempat kita berkreasi? Itulah sosial. Itu hanya sebagai alat, Pak, alat. Yang dibutuhkan dan membutuhkan adalah bagaimana kita hadir sebagai jiwa sosialnya. Bukan ini yang tampilnya sebenarnya, tapi hati yang ada di kita sendiri. Oleh karena itu, ini sebagai perantara untuk menemukan bagaimana keteguhan hati kita bersama-sama. Oleh karena itu, saya titip pada reng-rengan, mulai Ibu Kuwu, bahkan Pak Camat dan semuanya, juga Mas Amin sebagai penggerak dan teman-temannya, semua masalah yang di sini, titip ini hanya sebagai suatu simbolis yang harus dipertahankan. Jangan sampai ketika ini berdiri besok tos amburadul. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Ini betul-betul adalah sesuatu masyarakat yang maju dan amanah. Jadi sekali lagi, andaikan nanti ada program lanjutan, dinas sosial memang tidak punya arti hanya rekomendasi, tapi setitik rekomendasi, satu paraf dan satu tanda tangan, itu jadi ini. Kalau tidak ada paraf dan tanda tangan, tidak mungkin jadi ini. Hadirin yang saya hormati, ketika berbicara soal sosial, itu pasti berkaitan dengan namanya budaya. Budaya tidak lepas daripada sejarah. Tadi Bapak Camat mengungkapkan bahwa Desa Putri Dalem itu zona hijau, bahkan sekarang jadi desa tangguh. Kok kenapa? Itu Pak, secara adat, secara sejarah, bahwa Kaputren Putri Dalem itu didirikan bukan orang sembarang orang, Pak. Dalam sejarahnya Kaputren Desa Putri Dalem itu yang memberi nama adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1628. Jadi bisa dipastikan umur Desa Putri Dalem ini sekitar 393-392 tahunan yang lalu. Jadi Bapak Camat, Bapak Kabid, Bapak Kapolsek, Bapak Baramil tidak usah merasa terlalu khawatir. Insya Allah dengan keramat beliau, Desa Putri Dalem selalu menjadi desa zona hijau dan memberi manfaat untuk desa-desa yang lain yang ada di kecamatan tersebut. Itu pasti kita. Dan juga saya dalam hal ini selaku ketua lembaga adat, ada sedikit PR buat bapak-bapak ya, dari Ibu Kubu juga, dari Bapak Camat, ada sedikit Pak. Dari budaya Kaputren Putri Dalem dan warga masyarakat yang lain mungkin ada sedikit yang pudar. Itu menjadi PR kita bersama. Salah satu saya menjadi contoh, ketika ada orang hajatan dulu, itu warga masyarakat itu hampir semua datang untuk memberikan bantuan. Ada yang bikin tatali, ada yang bikin layar buat membuat payon-payon. Tapi dengan kemajuan zaman akhirnya ada tenda. Nah, tenda itu walaupun memang tidak bisa kita hindari dan harus ada, tapi tetap akan mengikis sedikit demi sedikit kegotong royongan warga masyarakat tersebut. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Balai Budaya ini, kegotong royongan kita sambung, kita akan bersatukan kembali dan menuju satu tujuan, NKRI adalah harga mati. Mungkin hanya itu Pak, hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya sekali lagi sangat merasa bangga, saya sangat merasa bersyukur, dan insya Allah nanti dengan ada banyak ide dari Kang Amin memberikan, salah satunya kan ada acara nganda yang memang sudah berjalan sangat bagus sekali ya. Kebanggaan saya tidak akan saya bisa digambarkan oleh kata-kata.
Hanya itu, terima kasih banyak pada Kang Amin, terima kasih pada semuanya warga masyarakat, dan jadikan ini adalah merupakan titik untuk membangun kebersamaan, membangun gotong royongan yang sudah agak tercerabere.